Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat video, di mana video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2, dan di mana sebenarnya itu tugas untuk pengganti ujian. Oke, perkenalkan lebih dulu, nama saya Aldi Maidin dengan nomor sambung F551 19058. Oke, mungkin langsung saja. Pengertian sistem informasi geografis. Pengertian sistem informasi geografis menurut saya sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mempelajari tentang ilmu geografis dan digunakan untuk memanipulasi data geografi. Dan sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data. Kemudian ada kompilasi data dan penyimpanan daya perubahan dan updating data. Adapun pengertian dari ISG menurut para ahli. Menurut Murray pada tahun 1999 itu mengungkapkan sistem informasi geografis atau ISG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali serta mengolah, analisis hingga menghasilkan data dengan informasi geografis atau data geospasial. Kemudian menurut Bernhardsen pada tahun 2002, Bernhardsen ini berpendapat sistem informasi geografis atau SIG menjadi sistem komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data. Kemudian kompilasi, penyimpanan, akuisisi, dan perubahan hingga pembaharuan data. Itu menurut Bernhardsen. Kemudian sinonim atau istilah SIG. Sinonim. Ini untuk sinonim atau istilah SIG. Di sini ada nomor, terminologi, dan sumber. Itu nomor 1 sampai nomor 8 ini terminologi. Geografi informasi sistem itu sumbernya terminologi dari Amerika Serikat, kemudian yang dua dari terminologi dari Eropa, kemudian untuk geomatematika dari Kanada, kemudian untuk generasi informasi sistem itu terminologi yang berbasiskan teknologi, kemudian untuk natural resource informasi sistem yaitu terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Kemudian untuk geoscience or geologi informasi sistem itu terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Kemudian untuk spasial informasi sistem itu turunan atau geografi. Spatial data analisis sistem terminologi berdasarkan sistemnya. Lalu kemudian alasan penggunaan SIG. SIG mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya. Kemudian 2, SIG dapat dilakukan secara interaktif. Kemudian 3, SIG dapat dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Dan kemudian 4, SIG sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Kemudian untuk tahapan kerja SIG itu sendiri, tahapan masukan atau inputan. Kita mencari sumber data, kemudian ada data pengendaraan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra foto. Ini jelas ada data, kemudian data terrestrial atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian data peta, kemudian proses pemasukan data itu sendiri. Di sini ada dua cara, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Kemudian untuk data atributnya, data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Lalu ada tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, baru kita memulai tahap pengolahan data. Itu untuk tahap pengolahan. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data, seperti membuat basis data baru, hapus basis data, mengedit data, serta mengisi dan mengisikan data dalam tabel. Setelah ada tahapan inputan proses, lalu ada pastinya itu output atau pengeluaran atau keluarnya. Tahap keluaran atau output dari itu sendiri. Kalau putaran pembukaan sudah selesai, maka kalian bisa langsung menyajikan
Ujian data SIG dan dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk binarnya. Kemudian manfaat sistem informasi geografis. SIG atau inventaris sumber daya alam untuk mengetahui persebaran berbagai SDA sumber daya alam, misalnya minyak, bumi, batu bara, serta lain sebagainya, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dalam lahan kritis, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, dan untuk memantau daerah pasang surut, lalu untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Kemudian SIG atau bentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan SIG dapat dilakukan melalui analisis peta tematik. Dan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, kemudian peta kepadatan. Kemudian untuk SIG untuk perencanaan transportasi. Untuk perencanaan transportasi, dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan, jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Kemudian untuk SIG untuk mitigasi bencana. Untuk mitigasi bencana, SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, menentukan tempat yang aman untuk evakuasi, misalnya itu tsunami. Jika menggunakan SIG ini atau untuk mitigasi bencana ini, kita dapat mengetahui tempat-tempat aman untuk mengevakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, atau itu saja yang bisa saya jelaskan dari video ini untuk mengenai tugas saya, yaitu sistem informasi geografis 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.